Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang jangan abaikan Tuhan. Mari dengarkan renungan Bread of Life yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 8-10. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ini adalah gambaran tragis tentang kompromi iman. Raja Salomo yang diberkati dengan hikmat luar biasa, secara perlahan membiarkan hatinya bergeser. Tindakannya memfasilitasi penyembahan berhala dari istri-istrinya yang mungkin pada awalnya dianggap sebagai tindakan toleransi atau kasih sayang, pada akhirnya menjadi jerat yang menjauhkannya dari Tuhan. Satu peringatan bagi kita bahwa penyimpangan rohani seringkali tidak dimulai dengan penolakan total terhadap Tuhan, melainkan melalui kompromi-kompromi kecil yang kita buat demi menyenangkan orang lain atau mencari kedamaian sesaat. Hati yang tadinya utuh bagi Tuhan, kini menjadi terbagi dan menyimpang. Pelanggaran Salomo bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada seluruh bangsa Israel. Karena ketidaksetiaannya, Allah memutuskan untuk memecah kerajaan Israel setelah masa pemerintahannya. Apa yang membuat pelanggaran Salomo begitu berat adalah ia tahu kebenaran, tetapi tetap memilih menyimpang dari Tuhan. Ia mengabaikan kasih dan janji Allah. Ia menyesatkan bangsa Israel dengan memberi teladan yang buruk. Ia menempatkan hal-hal duniawi dan kenikmatan pribadi di atas kesetiaannya kepada Allah. Hati-hati buat kita semua. Pelanggaran Salomo adalah contoh klasik bahwa pengetahuan dan pengalaman rohani yang mendalam tidak menjamin kesetiaan jika hati kita tidak dijaga. Pelanggarannya menjadi begitu berat karena Salomo bukan hanya melanggar aturan, tetapi menghina kasih dan kebenaran Allah yang telah begitu nyata dalam hidupnya. Kemurkaan Tuhan yang digambarkan bukanlah reaksi sewenang-wenang, melainkan respon terhadap suatu pengkhianatan. Tuhan secara khusus telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan memberikan perintah yang sangat jelas. Pelanggaran Salomo menjadi begitu berat karena ia tidak hanya melanggar sebuah aturan, tetapi ia mengabaikan hubungan pribadi dan peringatan langsung dari Allah Israel. Kisah ini menjadi pelajaran serius bagi kita bahwa tidak peduli seberapa besar berkat atau pengalaman rohani yang pernah kita alami di masa lalu, semua itu tidak menjamin kekebalan dari kejatuhan. Kesetiaan sejati menuntut ketaatan yang konsisten dan kemauan untuk berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Setiap hari, mari jaga hati kita supaya tetap utuh dan tidak bercabang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sadar hubungan pribadi kami dengan Engkau tidak boleh diabaikan. Kami tetap mau memberikan waktu-waktu kami untuk Tuhan, dan kami juga sadar peringatan-Mu tidak boleh diabaikan. Tuhan sering mengingatkan kami melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Teguran lewat firman, bahkan lewat hati nurani kami. Nasihat rohani seringkali kami abaikan. Hari ini kami minta ampun Bapa. Kami mau jaga hati kami setiap hari dan menghindari kompromi-kompromi kecil yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami mau terus bergantung kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.